sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing untuk mengenal agenda persidangan atau agenda sidang pelaksanaan Mubeslup organisasi atau Musyawarah Besar Luar Biasa organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal administrasi kesekretariatan organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Administrasi kesekretariatan adalah suatu hal penting harus dikelola dengan baik oleh setiap organisasi. Hal ini dimaksudkan karena keberhasilan setiap organisasi sebagian besar ditentukan ketika organisasi dapat mengelola dan menata administrasi kesekretariatan dengan baik. Oleh karena itu melalui video ini kita hanya berfokus untuk mengenal administrasi kesekretariatan pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah administrasi surat menyurat. Administrasi surat menyurat pada setiap organisasi dapat berupa administrasi surat-surat masuk dan juga administrasi surat-surat keluar, serta administrasi surat-surat penting organisasi yang lainnya. Pengelolaan administrasi surat menyurat organisasi tersebut dapat dimulai dengan mengelompokkan surat sesuai dengan jenisnya sampai dengan pengarsipan. Pengelompokan surat-surat sesuai dengan jenisnya sampai dengan pengarsipan telah kita bahas melalui video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Kemudian yang kedua adalah administrasi program dan kepegawaian. Administrasi program dan kepegawaian dimaksudkan agar setiap organisasi dapat mengadministrasikan program-program kerja yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya, seperti program kerja organisasi, baik itu program kerja jangka pendek dan juga program kerja jangka panjang, sebagaimana yang telah dijabarkan melalui rencana kerja organisasi setiap tahun, yang secara umum dijabarkan lewat Renstra organisasi atau rencana strategis setiap organisasi. Begitupun juga administrasi kepegawaian sangatlah penting, sebab sebagian besar keberhasilan organisasi sangatlah ditentukan oleh manajemen-manajemen kepegawaian yang ada pada setiap organisasi, di mana administrasi kepegawaian dapat berupa profil dari masing-masing pegawai yang tergabung pada setiap organisasi, sehingga dengan demikian ketika administrasi kepegawaian pada setiap organisasi dapat dikelola dengan baik, maka ini akan mempermudah untuk membangun komunikasi internal antar komponen-komponen yang tergabung pada setiap organisasi, dan juga akan mempermudah untuk mengontrol jenjang karir dari masing-masing pegawai yang tergabung pada setiap organisasi. Yang ketiga adalah administrasi pelaporan dan keuangan. Perlu diketahui bahwa indikator keberhasilan pada setiap organisasi dapat terlihat dan dapat dinilai dari adanya pelaporan dan juga penggunaan keuangan atau pengelolaan keuangan pada setiap organisasi, sehingga dengan demikian diharapkan kepada setiap organisasi untuk dapat menata administrasi pelaporan dan juga pengelolaan keuangan dengan baik, sehingga ketika organisasi dapat tertib pelaporan dan tertib pengelolaan keuangan, maka ini adalah merupakan salah satu indikator keberhasilan dari setiap organisasi. Sehingga dapat kita melihat bahwa administrasi kesekretariatan pada setiap organisasi secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah administrasi surat menyurat, kemudian yang kedua adalah administrasi program dan kepegawaian, dan yang terakhir yang ketiga adalah administrasi pelaporan dan pengelolaan keuangan.
Oke, semoga bermanfaat dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains dan teknologi. Dan jika tidak ada arang yang melintang, maka melalui video selanjutnya kita akan sharing untuk mengenal jenis-jenis persuratan atau model-model persuratan sebagai identitas setiap organisasi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.